Saya bagi PPT ya. Ini semua sudah ada, udah bisa dilihat PPT-nya? Ini? Yang ini belum juga. Saya sudah kasih PPT juga di WA. Ada yang lihat itu? Bukan yang dikasih Hikmah ya. Itu nyasar sih Hikmah. Reading pertemuan 2. Jadi kalau bagi yang belum, ini yang ini udah bisa nggak? Yang Sekarang sudah. Oke, tapi kalau nggak bisa itu bisa dilihat dari WA. Jadi terus kita bisa terus belajar ya, Mbak-mbak. Ini sistem kita UT kan punya sistem baru. Jadi mungkin mereka masih terus mencoba ya. Karena pandemi ini jadi semuanya di-online-in semua dan mereka ini sistemnya masih baru. Jadi mungkin maintenance-nya itu karena masih baru ya. Cuman ya itulah ya, tahun pertama kalian sistemnya baru. Jadi kayak uji coba terus sama kalian ya. Sama kita juga. Juga begitu. Tunggu ya. Ini kenapa lagi? Ada aja masalah ya. Ada yang bermasalah lagi nih, siapa lagi yang belum bisa ya? Belum bisa lihat. Semua sudah bisa lihat? Alhamdulillah. Oke. Hilang sekarang. Loh, ini? Ini sesi 2 ya, Miss? Iya, sesi 2. Yang ini udah Mbak. Ini gimana? Kelihatan PPT? Loh. Sekarang Belum. Tunggu ya. Anak sabar dikasih Tuhan. anak sabar. Amin. Anak sabar ditunggu untuk sabar. Miss, maaf ya, saya sambil kerja, Miss. Siapa nih yang ini? Saya kan mencatat keaktifan ya, partisipasi ada nilainya, jadi kita catat aja namanya. Tapi kalau udah permisi, nggak masalah ya Mbak. Jangan takut juga. Iya, siapa namanya Mbak? Anggun Farida Ahmadi, sambil kerja belajar. Oke, mantap. Anggun, Mbak Anggun. Miss, saya Miss. Soalnya saya tweetnya di rumah Miss, jadi suara nenek kedengaran lagi telepon. Oke. Gak apa-apa, sama saya juga ini menyambi. Yang penting Miss bicara, saya dengerin kok. Oke, iya. Ya begitu, tutornya memang begitu ya, seperti penyiar radio. Miss ngajar online itu dari 2016. 2015. Udah lama ya Miss ya berarti. Iya, udah dari 2015. Jadi udah biasalah, udah tau lah kalian gimana. Karena pekerja Indonesia 2015 masih unyu-unyu. Pernah tuh pengakuan dosa mbaknya, Miss, saya mendengarkanmu sambil minum kopi. Terus saya mandi, Miss. Jangan ditiru ya, kok jadi saya kasih tahu. Enak ya kan? Kuliah sambil ngopi. Yang nggak bisa tadi siapa nih namanya? Mbak Anggun. Aku sambil kerja Miss, jujur. Tapi dengerin Miss, tapi sambil kalau ada ini aku jawab. Oh, jadi Mbak Anggunnya kerja ya? Bilang namanya. Siapa? Ika. Oke, Vika. Tiana Pikachu. Pagi. Saya Miss. Maaf ya Miss. Mi. Oke. Ada lagi? Jangan. Saya Miss. Semuanya rata-rata Miss kayak. Miss, Nurhayati Miss. Ini ada yang siapa mau medical. Miss, maklum Miss. Kalau medical itu loh.
Gimana kamu mau pegang HP? Nanti pas lagi Kalau Miss, saya hadir Miss. Iya, siapa yang hadir? Yang hadir aja berarti yang Miss tanya ya. Yang hadir siapa? Maksudnya yang bisa aktif gitu belajar. Iya, ini saya juga lagi dengerin juga. Miss, saya sambil kerja Miss, maaf. Oke, tapi kalau Miss-nya nanti ini nanya ya dijawab lah ya. Seharusnya Iya. kalau misalnya tutor gitu guru kan, karena saya sudah berkeluarga atau punya anak, panggilnya tim gitu. Tapi karena mungkin kemarin belum menikah, jadi udah miss gitu kan. Jadi kadang miss mem. Nah, udah terserah kalian aja ya. Cuman miss-nya kasih tahu yang benar. Ya kan kasih tahu yang benar, jangan nanti kalian salah kan. Kenapa panggil miss? Kan, aduh ini tutornya salah ini bahasa Inggrisnya. Oke. Itu jadi kayak tua gitu ya. Kayak orang Matimun, makanya dipanggil. Saya juga masih miss lah ya. Karena tadi Mbak apa? Apa? Menteri kita ada nama menteri kan, ketua kelas kita nama menteri ya, bekas menteri. Mbak Nur Hayati Mulyani, Mbak Sri Mulyani. Bukan ya, bukan teman kita maksudnya. Tapi Mbak Nur Hikmah ya yang permisi ya? Yang ke pasar. Permisi apa? Mam. Enggak. Mbak Sri Mulyani ini nggak bisa mengikuti web. Siapa lagi nih yang izin? Mbak Nur Hikmah. Bisa Mbak Nur Hikmah kan ikut kan? 30 menit aja tadi kan? Berarti udah gabung lagi ya Mbak? Mam, ini saya udah nyampe di tempat medical kan. Saya permisi dulu bisa nggak? Ini Mbak Nur Hikmah? Bukan, ini Pradita. Oh, Pradita. Pradita nanti datang lagi kan? Iya, ini pasti. Ya, pergi untuk kembali. Oke. Oke. Jadi ya, yang aktif Mbak apa di sini? Yang bisa terus di sini siapa ya? Saya Siapa? Satu-satu. Buat di chat. Biar nanti pas nanya kan nggak kewalahan gitu ya. Ringan kok pertanyaannya, nggak usah takut. Miss nggak gigit. Yang aktif coba di chatnya kita. Mem, aku belum masuk grup ini loh, Mem. Siapa yang belum masuk grup? Kasihan sekali kamu, Mbak. Ferawati, Mem. Siapa? Ferawati. Loh, Ferawati belum masuk grup. Oke, nanti Mbak Vera chat Mbak Nur Hikmah. Mbak Nur Hikmah tahu kan Mbak Nur Hikmah kan? Atau siapa yang bisa nanti ya yang kasih yang soalnya bukan member tua adminnya. Jadi Mbak Vera nanti nanya sama Mbak Nur Hikmah atau temen yang admin. Oke Mbak Vera jangan sedih ya. Atau tadi Mbak Ika Rosanti kemarin nih sepertinya yang buat grup yang undang saya. Jadi Mbak Ika juga boleh kan untuk menambahkan Mbak Vera. Oh, boleh. Oh. Tapi ketua kelasnya aja deh, Miss. Hikmah. Ya nggak masalah lah, oke. Ya, Nggak apa-apa sekarang aja, mana tahu nanti ini chatnya nggak bisa kan. Jadi biasanya kalau nggak bisa kita langsung ke WA kan. Nanti kasihan Mbak Veranya. Siapa yang bisa add lah Mbak Vera. Kasih apa Mbak di sini Mbak di chat ini. Saya nggak bisa chat Miss di sini Miss. Oke. Vika Agustiana. Iya, tidak bisa chat di ini kan tuapnya aku pakai handphone ya. Nggak bisa. Iya. Chatnya itu nggak bisa kirim. Chatnya itu nggak bisa dipencet. Oke. Tapi itu Miss, kalau saya keluar dari tuap ini misalnya masuk ke WA, saya nggak bisa masuk ke tuap lagi. Loh. Oh, ya udah. Cece jangan keluar. Cece ke arah yang garis 3 itu. Kalau HP Cece Android. Tambahin itunya, ditambahin.
titik itu tambahan aku. Terus pilihannya apa ini? Tahan, tangan, papan, titik 3 dari handphone. Di Chrome ya, di Chrome lagi kan ada kan. Jadi kita buka tabnya itu lebih dari satu. Benar gitu, Miss. Ya lebih dari satu kayak gitu. Tabnya lebih dari satu. Kan ya. Oke. Coba ya untuk readingnya. Lina, ini angkat tangan nih Lina. Kenapa Mbak Lina? Dinyalakan mic-nya Mbak. Tangan Mbak Lina, ada apa? Ya, nggak ada Oke, nggak ada apa-apa ya. Ayo, ini speakernya siapa ya? Iya, speakernya tolong dimatikan ya. Oke, ini PPT, kembali ke PPT sudah bisa, Mbak? Bisa, sudah bisa. Oke. Nah, kita langsung aja ya, nggak usah berbelit-belit ya. Sesi pertama kita bahas apa? Trading. Iya, reading memang. Trading itu. Apa judulnya? Apa topik kita? Trading. Enggak, sesi 1. Reviewing itu sekarang. Iya, prediction. Sesi 1 prediction ya. Jadi di reading 1 ini kita ngapain nih? Sekarang ya. Bukan sekarang, maksudnya kembali kalau untuk semester ini kita mempelajari apa? Mempelajari langkah-langkah atau strategi membaca ya kan Mbak? Jadi misalnya ada topik-topik itu ada berapa topik kemarin? 9, ada 9 topik. Nah, jadi itu sesi 1 kemarin itu kita udah bahas yang namanya predicting, ya kan? Nah, sesi 2 kita bahas lagi sekarang previewing. Nah, jadi itu adalah langkah-langkah kita membaca. Karena kita adalah anak bahasa Inggris, bahkan tidak pun bahasa Inggris, tapi ketika kita membaca, kita itu ada strategi membaca, ya kan? Nah, jadi lulus dari reading 1, mbak-mbak semuanya, masnya kok nggak ada penasara ya? Jadi reading 1 ini sama mbak-mbaknya sama masnya itu akan tahu 9 strategi membaca gitu. Jadi nanti di akhir semester mbaknya harus evaluasi sendiri. Strategi mana yang sudah saya kuasai, strategi mana yang belum saya kuasai. Nah, jadi kalau yang belum nggak apa-apa di chat ya, dibuat di LMS, di discussion. Kalau LMS-nya memang lagi nggak bisa, nggak apa-apa di WA. Saya terbuka karena memang sistemnya yang seperti itu ya. Nah, kembali minggu pertama kemarin kita bahas predicting kan. Nah, ada nggak yang mau kasih sharing? Siapa yang ingat tentang predicting itu? Ayo, satu saya tulis namanya untuk saya bisa lihat nilai partisipasi ya. Halo, ini sudah bisa Mbak? Iya, sekarang udah bisa. Oke. Suaranya putus-putus, Mem. Maaf. Coba diulang. Ngapain? Predicting, siapa yang mau ceritain nih apa yang diingat dari minggu lalu predicting? Kita review sebentar. Vika, Miss. Oke, Vika. Prediksi adalah memprediksi atau menerka-nerka
isi dari suatu bacaan atau naskah atau informasi yang kita review sebelumnya apakah sesuai dengan informasi yang kita butuh. Oke, jadi informasinya seperti apa? Contohnya apa aja yang dilihat? Atau adakah yang clue gitu ya? Ada clue? Jadi, misalnya dalam kegiatan sehari-hari ya, misalnya saya ingin melihat kapan jadwal kontrol nenek ke rumah sakit. Jadi saya lihat dari kayak pemberitahuannya itu yang penting-penting aja, titik pentingnya aja. Jadi sekitar tanggalnya, lalu ruangannya, dokternya siapa, seperti itu. Nah, jadi tidak perlu dibaca semua. Iya, yang pertama tidak perlu dibaca semua. Dan namanya juga predicting, berarti predicting itu adalah prediksi gitu ya. Kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita dikasih sebuah paragraf, kita akan tahu kemana, bisa memprediksi. Tapi prediksi kita itu apakah 100% bisa benar? Bisa salah? Bisa, namanya juga prediksi kan. Misalnya kita memprediksi seperti kita menonton. Sakit. Iya, Mbak. Dimatikan aja mic-nya ya, Mbak, yang tadi panggil kakeknya. Jadi misalnya kita menonton sebuah film, rupanya filmnya biasanya kalau film western gitu kan, dia itu belum ada sesi 2-nya gitu. Masih to be continue gitu, atau endingnya itu masih seperti gitu. Tapi kita sebagai penonton bisa memprediksi, ini bakalan nikah nih, ini bakalan sukses ini anaknya. Gitu ya, bisa ya memprediksi ya. Jadi kita memprediksi sebuah teks. Oh, ini tentang ini, seperti itu kan. Think this text is about this, right? Oke, sampai situ ya. Nah, mari kita lihat kuis ini. Ada satu orang bisa membaca? Yahya. Yahya duluan, oke. Yahya. Okay. George had never been outside his own hometown before, but that didn't stop him from dreaming. On Saturday, when all the other boys were out the park playing football, George was at the library, gathering books, magazine, and articles. It didn't matter what place, Fiji, the Bahamas, the Virgin Islands, Guatemala, Peru, Nepal. He paid less attention to the name of the place than he did to the detail of what life might be like there. He imagined walking down a back street and alley out natural China, passing old handset over men, his son carrying pail of manure, street vendor selling my mysterious concoctions. Ya, nggak masalah, Mbak. And children waiting the side of the road watching as the for engine pass by. Oke. Ini Q itu question ya, question. Based on this message, it is reasonable to predict that the answer is George will join a football team. Oke, Mbak Yaya bilang B ya, Mbak? Iya. Kenapa jawaban Mbak Yaya B? Alasannya? Bentar.
Ya, oke. Kita harus punya waktu ya untuk memperhatikan ini ya. Nah, jadi coba saya kasih waktunya 1 menit untuk membaca, terus apa sebenarnya jawabannya? Predicting ya, ini belum sesi 2, ini masih review kemarin. George had never been outside his own town before. Dikatakan namanya, but that didn't stop him from dreaming. On Saturdays, when all the other boys were out at the park playing football, George was at the library gathering books, magazines, and articles. It didn't matter what place, Fiji, the Bahamas, the Fijian Islands, Guatemala, Peru, Nepal. He paid less attention to the names of the places. Suara Oke, sudah? Ya, kita baca aja ya. Kalau putus-putus nanti kalian jadi pusing. Oke. Siapa yang bisa menjawab dengan alasan? Ini alasannya. Nama. My name is Ika. Ika, oke. Okay, can I answer? Yeah. To choose a George will one day explore foreign lands. Why? Because he never been outside his own hometown before, and he was at the library gathering book, magazine, and article. In here beside this red so small. This article so small. Please wait. Because he imagined walking down to the street and a rural China. I think it's. Thank you, Miss. Oke, thank you Mbak Ika. Mbak Ika B, Mbak Yayah B. Ada lagi yang mau kasih? Saya Miss. Ini namanya. Soalnya Missnya kan nama? Mariam. Saya pilih Miss. Mariam. Alasannya? Sebab bisa ngomong Indonesia nggak? Boleh Mbak, boleh, nggak masalah Mbak. Sebab dia membayangkan apa itu berjalan menyusuri jalan-jalan pedesaan Cina, terus dan dan sambil mengamati orang asing yang lewat. Oke. Jadi A ya? Iya, Ma'am. Vika, Miss. Oke, Vika. Okay. After this passage, we can know that the main character George never been outside from his hometown before. Yeah, but he likes to and imagine him outside of his hometown. So I think the most reasonable answer is A. Oke, Mbak Yahya. Mbak Yahya mana tadi ini? Ada ini B. Tadi belum ada alasannya kan? Kalau mau di-change. Ini Mbak Yahya? Ini iya. Aku kayaknya pilih yang D. Mbak. Oke, Mbak Yahya dulu ya, Mbak. Habis Mbak Yahya nanti Mbak siapa lagi yang mau ini? Saya pilih, Bu. Tunggu ya, tunggu. Mbak Nita ya? Iya. Oke, Mbak Yaya tadi dia ya Mbak ya? Jawabannya jadi ganti dari B ke D. Kenapa Mbak? Iya.
Karena di saat teman-teman yang lain bermain football, dia lebih memilih ke perpustakaan membaca buku, magazin, dan artikel. Jadi otomatis dia mungkin mencintai membaca berupa buku, magazin, atau artikel. So, I think George will become a book collector. Oke. Ada yang mau berargumen sama alasannya Mbak Yaya? Jawabannya D. Aku juga mau dong, Miss. Iya, siapa nama Mbak? Miss, saya Miss. Belum jawab. Iya, Miss. Ferawati. Ya, sama. Jawabannya D. Ini. Ferawati. Coba Mbak. Ya, saya juga jawabannya kayaknya D kayaknya. Karena di situ kan yang masuk akal dan memprediksi kayak gitu, Miss. Miss, saya juga jawabannya sama dengan Mbak Yaya. Saya Miss, tolong. Saya bakal pilih George will become a book collector. Oke, iya. Nah, sekarang ada nggak dari jawaban A ini ya? Dari jawaban A ini, coba ada nggak yang ini? Bilang namanya ya, Mbak? Melinda, Miss. Oke, Melinda. Coba. Ya, Melinda, Miss. Coba, kenapa kamu Saya menentang? jawab ya, Miss, ya. A, iya. Nah, maksudnya Mbak Melinda jawabannya A kan? Coba jelaskan sama Mbak yang menjawab D. Saya baru gabung sama mau jawab. Mbak Melinda. Jadi, jadi menurut saya paragraf ini menceritakan bahwa George ini jadi kayak punya cita-cita gitu, suatu hari nanti dia bakalan pergi ke ke Cina gitu, membayangkan dia tuh jalan-jalan di gang-gang Cina kecil gitu, daripada teman-temannya kan lagi main bola kan. Nah, dia lebih milih ke perpustakaan, pilih buku tentang kayak magazin, terus buku-buku juga gitu. Dia kayak lebih milih itu daripada bermain sepak bola. Berarti itu tandanya dia tuh kayak memimpikan, dan mimpi itu kayak cukup kuat juga buat si George ini. Jadi ya, saya menyimpulkan kalau suatu hari nanti dia bakalan dunia, menjelajahi negeri asing gitu, dari sepak bola atau jadi kolektor buku, karena dia ke perpustakaan juga kan karena untuk melihat-lihat majalah, terus lihat-lihat kayak semacam pengetahuan tentang negara asing tersebut gitu Miss, jawaban dari saya. Oke, baik Mbak. Ya, jadi kita tutup jawabannya. Tenang, masih ada nanti kuis selanjutnya. Ini kita belum masuk sesi 2 soalnya. Ini masih sesi review ya. Nah, jadi karena kalian ada beberapa juga yang susah untuk chat di chatnya Teams, kalian bisa langsung ketik nama di WA. Biar Miss langsung bisa pilih siapa yang jawab ya. Karena Miss juga akan kasih gantian kan. Oke. Nah, sebelumnya Mbak Vika mana? Iya, Miss. Karena Mbak hikmahnya masih kerja, nanti Mbaknya bantu absen juga ya. Maaf Miss, putus-putus. Bisa diulang sekali lagi, Miss? Bantu absen. Oh, absen. Iya. Ya boleh, Mbak ya? Iya, boleh. Ya, misalnya pas temen Mbaknya nggak masalah untuk lihat ya. Nanti saya juga fotoin siapa yang dia. Ya. Oh, iya. Mohon ya Mbak Vika ya. Nah, jadi jawabannya adalah A. Oke ya. Kenapa tidak book collector? Tadi udah bagus penjelasan Mbak Melinda ya. Karena memang, do you see the clue here? Didn't stop him from dreaming. Ya kan? Dia punya mimpi katanya. Dia nggak pernah berhenti bermimpi. Itu mungkin kayak kita ya Mbak ya. Kita mungkin siapa yang pernah bermimpi ke luar negeri? Ya kan? Jadi didn't stop him from dreaming, ya kan? Jadi ketika yang lainnya anak-anak pergi main bola, dia malah ke library. Untuk apa dia ke library? Untuk melihat apa?
beberapa buku. Isinya apa? Pasti tentang tempat ya, tempat. Nggak tahu tempat. Iya. Terus dia juga ketika dia membaca, ya kan? Dia juga apa? Membayangkan jalan di Cina, melewati orang-orang yang beragam, ya. Speaker yang lain dimatikan. Oke. Ya, udah mati ya saya speakernya ya. Ya, jadi jawabannya adalah A. Oke, prediction. Berarti Mbak yang jawab A harus lebih bisa Mbak yang jawab tadi B atau D atau yang lain selain A, berarti kita harus lebih teliti di dalam memahami sebuah teks, satu kesatuan, bukan satu kata, bukan satu kalimat, tetapi satu kesatuan. Oke, Mbak. Kenapa Mbak akhirnya tadi silap bilang D atau D? Karena bukan salah ya, tapi mungkin kita kurang untuk memahami satu kesatuan sebuah teks. Ini ceritanya apa? Karena memprediksi itu, kita nggak bisa asal prediksi karena satu kalimat, tapi memahami teks itu. Ceritanya tentang apa? Prediksinya apa? Prediksi berarti kan mempredik apa sebenarnya yang akan terjadi selanjutnya. Atau apa kesimpulannya. Kan gitu ya? Oke, prediksi bisa ya? Nanti kalau ada yang masih... Yes? Siapa Mbak? Mbak Anggun jawabnya di WA nih, soalnya di sini aku nggak bisa ngetik. Iya Mbak. Oke. Jadi Mbak Lintang jawabannya A, very good. Mbak Anggun jawabannya A, very good. Oke. Mbak yang jawab DB juga very good. It's mean you are thinking, right? When we are studying. Ada yang nggak menjawab? The big question kan? Aku tadi mau jawab tapi iya, kalau misalnya Miss Rotua juga nggak sempat jawab, maksudnya kalian nggak sempat bicara, kalian bisa di WA ya, keaktifan di WA dengan alasan ketik alasan kalian itu perhitungkan ya, karena nggak bisa sekaligus ngomong. Jadi maklum aja. Jadi mbaknya yang nggak disebut namanya untuk speak up bisa kasih jawaban di WA sama alasan juga, kalau boleh mau diketik silahkan. Oke. Now let's go to the second question. Second apa ini? Second session ya. Nah, aduh jadi lapar ya. Puasa, maaf ya Mbak, saya nggak tahu. Ini mengapa ya mencoba menguji. Nggak masalah ya, ini hanya tentang untuk apa sih namanya, melihat sekilas aja ya. Oke. Iya. Look at the picture. Kalau previewing bilang look at the picture. Nah, kalau predicting, what do you think the reading is about? Oke. Jadi kalau previewing itu lebih ke melihat. Kalau predicting, kita memprediksi. Ini bacaan tentang apa? What do you think the reading is about? Ya kan? Bisa sampai sini? Oke. Nah, kita masuk ke definisi previewing. Sebenarnya di sini ada preview. Pre itu sebelum. And view is look. So, when you are walking on the beach, okay? At the beach. What do you see around the beach? Blue. Oh, what do you see or you look around the beach? Blue. Water. Water. People gathering. The yacht. So many people in bikini. Yeah, wearing bikini, and then apa Miss? Apa lagi yang kamu lihat di pantai? Langit. Iya, jadi kita lihat itu, oh ada kapal, ada apa lagi?
ada tukang jual souvenir, ada orang-orang berkumpul, ya, ada anak-anak bermain bola, ada pohon kelapa. Pohon kelapa ada nggak di apa ya? Di Taiwan di tepi pantainya? Ada, Miss. Ada air tentunya. Indonesia kan kalau pantai ada pohon kelapa, kalau di sini. Iya juga, Miss. Hah? Ya, jadi kita melihat, tapi nah, previewing is just like that. Look, only look, but not detail. Okay, not detail. You didn't say that. Oh, kalau previewing hanya ada anak-anak, ada tukang jualan, ada yacht di sana, ada ini di sana. Tapi kita nggak sampai previewing, nggak sampai kepada ada anak-anak, berapa tuh anak-anak yang main apa? Main bola. 1 2 3 4 5 6 10. Bukan begitu. Itu ada kapal. Berapa kapalnya ya? Nggak sampai begitu gitu. Itu ada jualan. Jualan apa ya di sana ya? Ada jualan ini, ada jualan ini. Tidak. Tidak sampai di sana. Jadi previewing itu hanya very good. Ya. Jadi tidak menjelaskan secara detail, tapi kita langsung tahu kondisinya seperti apa. Apakah kondisinya kotor ataukah kondisinya banyak orang. Nah, tapi previewing ini akhirnya ketika kita preview, misalnya kita lihat sekilas look, ya, sebelum ya kan, look sekilas, apakah walaupun kalian tidak melihat detail, misalnya kalian nggak melihat ini atau pohonnya segini, kapalnya segini, yang dijual begini gitu. Kita hanya melihat ada anak-anak, ada kapal, ada tukang jualan. Tapi bisa nggak akhirnya kita memutuskan, itu pengaruh nggak sama keputusan kita bakalan ke sana atau enggak? Pengaruh nggak? Kenapa? Satu orang. Karena Nama. Melinda, Miss. Melinda. Kenapa Melinda? Ya, menurut saya itu pengaruh karena kan kita lihat sekilas-kilas dulu, terus kita baru tahu menggambarkan bahwa situasi pantai seperti itu. Kalau misalnya rame, misalnya saya nggak suka rame nih, terus banyak orang kan di sana rame gitu, ya akhirnya saya nggak memutuskan ke sana, nggak jadi dong karena banyak orang. Tapi saya nggak mesti hitung berapa jumlah orang itu juga gitu. Kayak very good. Good point ya. Ternyata walaupun kita nggak detail, tapi kita bisa untuk memutuskan. Akhirnya itu juga mempengaruhi keputusan kita. Apakah kita akan ke pantai itu atau cari pantai lain misalnya gitu, atau cari tempat lain kan, karena ramai seperti itu, atau karena kotor. Kita nggak sampai kepada sampahnya apa aja ya, ada botol plastik, ada botol aqua, ada kolor gitu ya. Dan itu nggak sampai ke situ ya. Ada pampers gitu, nggak ada sampai begitu kan. Nah, tapi kita bisa memutuskan untuk ke sana atau tidak. Jadi itu previewing juga seperti itu di dalam membaca sebuah teks atau membaca sebuah objek gitu ya. So, can you get the previewing? Before and look. Pre is before and view is look. Dan nanti akhirnya kamu bisa memutuskan gitu ya. So, previewing means to look before reading. Previewing a text is useful for finding the clue what the reading is mainly about. Okay, so we do not read the whole text when we previewing. Jadi agak mirip-mirip sama predicting. Jadi predicting and previewing itu adalah dilakukan sebelum atau setelah membaca. Pertanyaan saya, predicting and previewing itu dilakukan sebelum atau setelah membaca, Mbak? sebelum. Very good. Sebelum ya. Ini juga Preview, okay? What do I read when I preview? Apa yang kalian lakukan ketika ada sebuah buku? Membaca judul, title, subtitle, picture, and tulisannya tulisan apa? Yeah, gitu. So you see the title,
You see the subtitle. Subtitle tahu nggak sih? Iya. Anak Terjemahan, Miss. Terjemahannya. Dia kayak misalnya dia bahasa Indonesia atau Subtitle kata pengantar, Miss. Oke, kata pengantar. Terus terjemahan. Bahasa yang digunakan. Oke. Untuk ini di sini subtitlenya itu maksudnya judul kecilnya, Mbak, ya. Jadi misalnya misalnya kemerdekaan Indonesia 1, Hari Merdeka. Ada judul kecil lagi kan? Ada judul kecil kan? Jadi ada judul-judul kecil. Jadi di dalam satu teks itu ada judul-judul lagi, itu subtitle. Ya kan? Mengerti nggak ya saya yang bilang itu? Jadi subtitle itu bukan terjemahan, Mbak. Iya. Jadi misalnya olahraga judulnya itu mengecilkan perut. Misalnya gitu kan? Iya. Terus subtitlenya apa kita bisa buat? Judul besarnya cara-cara mengecilkan perut atau lingkar pinggang. Terus subtitlenya apa? Iya, jadi kalau berarti cara-cara atau langkah-langkah atau olahraga yang mengecilkan perut bisa misalnya jadi berenang. Itu kan baru ada lagi penjelasan berenang bla 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 bla. Terus judul kedua lagi, anak judul ya, subtitle anak judul bisa dibilang yoga atau pilates gitu kan. Itu tuh kayak topik ya, Miss ya? Iya. Judul itu ya. Judulnya gitu kan. Jadi misalnya judulnya olahraga mengecilkan perut. Terus ada lagi anak judulnya jogging. Kenapa jogging dikatakan bisa membuat membantu mengecilkan perut? Karena jogging begini. 2, berenang. Berenang juga bisa mengenai ini. Nah, jadi subtitlenya mana? Jogging dan berenang. Oke? Yes, ma'am. Oke. Nah, jadi bukan terjemahan ya, Mbak? Oke ya, bisa ya. Jadi kita bisa lihat, kita nggak ada lihat terjemahan preview kan? Apa kita mau terjemahkan semua kan enggak kan? Nah, jadi maksudnya judul besarnya itu berarti di covernya kan, di buku depan, terus sama bisa itu kita lihat daftar isi bisa nggak? Ya kan? Daftar isinya kan bisa kan? Nah, jadi di daftar isi itu sudah ada title, sudah ada subtitles. Nah, bisa nggak kita mempreview dari picture-nya? Dari gambar? Bisa. Misalnya non-fiction. Itu membantumu nggak, Mbak, untuk mengetahui buku ini tentang apa dari gambar? Bisa ya? Seperti apa tadi kita lihat banyak orang di pantai. Seperti itu juga sebuah buku. Nah, Grabs ini tahu nggak? Ya, jadi itu termasuk dalam picture-nya, dalam grafiknya, dalam kita bisa sekilas gitu untuk membacanya. Seperti apa isi sebuah teks itu atau buku itu. Oke, so itu adalah ketika preview. Tapi di sini tidak memprediksi. Kalau memprediksi kita mikirkan, I think gitu ya, tapi di sini enggak. Kita hanya melihat. Terus kita bisa nggak melihat halamannya, ketebalannya? Bisa. Sehingga kita mau memutuskan, buku ini kita baca atau enggak, atau ini aku buat jadi tugas atau enggak, karena kebanyakan ntar kalau aku ini buat tugas gitu. Jadi itu semua preview. Nah, when should I preview? Kapan aku bisa mempreview ya? Sebelum membaca. Untuk apa? Untuk pengetahuanku gitu, untuk useful knowledge. Why? Oh, this book is about sport. Ini untuk mengecilkan perut ini. Penting nggak sama aku, gitu ya.
Ini cocok nggak ya? Seperti itu. And then you keep in mind, it's mean, should I buy this? Should I read this? Gitu ya. Ini aku baca nggak ya? Aku beli nggak ya? Kita ke pantai ini atau nggak? Cari tempat lain lah. Atau waktu kita preview seperti itu, kita akhirnya tahu, nggak usah lah dibaca gitu ya. Nggak usah lah dibeli, kayaknya nggak cocok deh, ketebalan atau sepertinya dari apanya, dari picture-nya ya, dari picture-nya aja seram gitu ya, horor gitu. Kayaknya nggak ini deh, aku kayaknya lebih mau ke romantis misalnya gitu. Nah, previewing is a common skill in daily life. Ya, you can preview many kinds of reading materials. You might preview newspaper, a letter, a new book. Nah, sekarang kalau newspaper, kita baca apa nih? Apa yang kamu preview? Berita. Iya, kan memang berita newspaper kan? Pertama kita bisa lihat judulnya dulu, apakah menarik atau enggak, terus baru memutuskan untuk membaca keseluruhan teksnya. The newspaper by the title. By the title. Lebih pilih topik dulu sih. Kalau aku kan lebih suka topik misalnya kayak topik politik gitu, perkembangan politik, atau bisa jadi infotainment kayak gitu sih, Miss. Oke. Pilih topiknya dulu sih kalau saya milih. Ada lagi yang lain? Covernya kalau ininya, looknya gitu. Covernya, topiknya, judulnya. Baik nggak, baru nggak, ini newspapernya baru nggak, atau yang udah lama. Oh ya. Tanggalnya. Oke. Ya, tanggalnya ini berita tanggal berapa gitu ya, Mbak? Oke. Ada lagi? Lihat iklan gitu, misalnya cari kerjaan gitu. Oke, berarti topik ya Mbak ya, topiknya langsung ke pekerjaan gitu, langsung buka halaman terakhir itu biasa ya? Terakhir atau di bawah ya? Saya udah lama nggak baca koran. Nah, bagaimana kalau sebuah surat sampai ke meja Anda? Seperti apa Mbak mempreviewnya? Penting nggak kita mempreview? Melihat dari beritanya, terus dari pengirimnya juga. Terus lihat covernya juga, suratnya juga. Lihat cover suratnya, siapa pengirimnya. Ada lagi? Bagaimana kita mempreview a letter? Oke. Buku tadi kita udah tahu ya. Tadi e-book kita udah tahu ya. Kan kita contohnya itu. Daftar isi. Iya. Ya. Ada yang mau kasih a new book lagi? Kalau new book kita lihat daftar isi, terus nama pengarang, penulis. Iya, penulis. Nama penulis. Penting nggak kita lihat summary? Penting sekali nih. Apakah itu preview? Ya, preview kalau melihat cover menggambarkan. Oke, ada yang menjawab tidak? Penting. Ada yang menjawab tidak? Ya kan enggak, summary kan itu ringkasannya gitu. Penting kalau aku. Semuanya jawabnya penting ya? Summary? Ya, penting. Tergantung situasi, Miss. Tergantung situasi. Maksudnya yang masuk previewing ya, bukan penting ketika aku mau baca ya. Topiknya previewing. Misalnya, we usually read some author that our favorite. So actually, when I see this book is actually my favorite author, I didn't think twice to read that book. So even I didn't use to reading the summary, I still decided to read that book because I love the
the author, so I think the story must be really good. Karena saya mempreview dari karya-karya sebelumnya, jadi saya punya prediksi bahwa buku berikutnya pasti bagus asalkan penulisnya tetap sama. Oke, ya. Jadi kalau summary kita nggak perlu ya di dalam preview. Namanya juga view, berarti look. Seperti tadi kita lihat kapal, tapi kita tidak sampai ke berapa banyak kapalnya. Oke, kita nggak sampai ke detail-detail dia jualan apa gitu. Jadi kalau summary itu nanti akhirnya kita bisa jadi masuk ke predicting, memprediksi ini buku ceritanya seperti apa gitu. Jadi kalau summary itu kita nggak sampai ke sana. Oke? Yes, ma'am. Ya, jadi nggak sampai ke sana. Why? So, why preview? Ada satu orang mau baca? Vika, Miss. Oke, gantian, jangan Vika lagi. Fatih. Miss, I can reading start. Ya. Okay. Why preview? Preview. Yeah. Newspaper by reading the headline. Which article to read in the newspaper? Itu nggak ada tanda tanya di situ, Mbak. Jadi which article ya? Which article to read in the newspaper? Letter by looking at the envelope. Whether to open the letter of Joe May. By reading and back cover. It's a book interesting and if you want to read it. Oke, thank you Mbak. So, why preview? Tadi kita udah lihat the newspaper by reading the headlines. Jadi, contohnya kita ada headlines ya. Jadi, ada headlines. Kenapa kita preview headlines-nya? Contoh, which article to read in the newspaper, right? Jadi, kita lihat atau subtitlesnya juga boleh untuk membawa kita yang mana yang mau kita baca di newspaper. Tadi ada yang mau cari kerja, tadi ada yang politik. Itu karena kita lihat judulnya gitu ya, atau sekilas sama gambarnya juga. Nah, a letter. Apa yang kita bisa review dari letter? By looking at the envelope, ya kan? Kita lihat amplopnya kan? Kita lihat depan belakang, kita lihat siapa pengirimnya, siapa yang ini gitu. Hanya itu aja. Jadi apa tujuannya? Kenapa kita mempreview misalnya kalau ada surat datang? Akhirnya kita tahu whether to open the letter or junk mail of junk mail. Maksudnya gini, apakah ini butuh saya buka enggak ya? Karena kalau ternyata itu bukan untuk saya, ternyata untuk adik saya di rumah, kamu buka enggak? Enggak kan? Jadi preview itu, oh, ini aku buka enggak ya? Atau ini dari pengirim tak dikenal. Itu ya. Jadi Miss Rotua juga pernah ngomong-ngomong tentang ini, pernah dompet amplop ada pengirimnya tapi saya tidak tahu siapa, tidak ada namanya, hanya alamatnya aja. Tapi itu untuk saya juga. Karena kenapa saya buka? Karena memang kita lihat itu di dalamnya kan, di dalamnya kita bisa pegang gitu ya. Amplopnya kan ada amplop besar gitu. Nah, itu dompet saya. Jadi dompet saya hilang kan. Terus dompetnya dibalikin dong sama pencopet, tapi isinya semua diambil sama uang-uangnya. Jadi dia kirim saya itu amplop, tapi tidak ada nama. Hanya bilang dari Medan, Jalan Melati. Entah dari mana. Padahal saya di situ di kota lain, bukan di Medan. Misterius. Nah, jadi itu book.
Bagaimana kita preview new book? Front and back cover. Jadi kita bisa mempreview dan akan melihat buku ini menarik nggak ya untuk aku baca, untuk aku beli. Now, let's practice. What do you want to read now? Nah, tapi sebelum ini, Miss langsung ke quiz aja ya. Nah, jadi biasanya preview question itu, what I already know about the topic after preview. Jadi ketika kamu baca topiknya atau judulnya, what I know after I preview, what I know. Ya kan? Itu membawa kamu kepada apa yang aku ketahui setelah aku mempreview. Or what I think I will learn. Ya, ini agak mirip-mirip juga ke prediction, tapi ini bisa ada di otak kita kan. Oh, setelah aku lihat gambarnya, aku bakalan juga akan belajar ini gitu. Jadi sebelum itu kita jadi punya pengetahuan gitu, punya pengetahuan. Itu aku akan belajar ini kalau aku baca buku ini gitu. Kita masuk ke kuis aja langsung, karena nanti kalau untuk yang ini bisa kita let's practice ini, nanti kita bisa akhir kelas. Kalau nggak ada waktu, nanti kita akan lanjut di setelah kelas kita bisa kerjakan. Tapi bukan tugas ya, hanya kerjakan kerja sehari-hari. Oke, nah siapa yang mau jawab nomor 1? Sama baca. Mbak, siapa? Yuk. Ditunjuk aja, Miss. Ditunjuk ini nggak tahu ini siapa yang ada di kelas soalnya. Aku dulu boleh. Mbak Lintang. Oh. Miss, aku dulu boleh nggak, Miss? Awati. Ya, tunggu ya Mbak. Mbak Vera ya? Iya. Tunggu. Mbak Lintang ada? Nggak ada. Mbak Vera lah, yuk. Ayo Mbak Vera, silakan Mbak. Boleh, Miss? Iya, silakan. Number 1, good reader review the text in order to jawabannya langsung aja, Miss. Apa baca satu-satu? Iya, baca aja satu-satu sambil kita ini lagi. A. Get an idea of what the book is about, so they don't have to read it all. B. Find out what happened at the end before they read. C. Predict and make a plan for reading. D. Do what the teacher asks. Jadi jawaban dari good reader, review the text in order to. Jawabannya adalah C, Miss. Predict and make a plan for reading. Oke. Mbak Vera sih ya? Mbak Vera sih. Verawati. Mbak Verawati. Yang lain? Yahya, Miss. Sebelum Yahya tadi siapa ya? Yahya, Miss. Mariam, ayo Mariam. Nomor 1 ya, Miss. Number 1, good readers preview the text in order to get an idea of what Idea. Yes, Miss. Idea of what the book is about, so they don't have to read it all. B. Find out what happens at the end before they read. C. Predict and make a plan for reading. D. Do what the teacher asks. Jawabannya B. B. Kenapa Mbak? Find out what happens at the end before they read. Kenapa kira-kira?
Cari tahu dari siutane watakcu. Kenapa Mbak jawabannya B tadi ya? Iya, B. Kenapa? Mencari tahu dulu apa yang pertanyaan apa yang diberi apa sih? Mencari tahu apa yang terjadi di akhir sebelum membaca. Mencari tahu apa yang akan terjadi di akhir sebelum membaca. Apakah itu preview? Preview. Kalau mencari tahu apakah di preview? Preview atau prediction? Prediction. Preview, apa beda preview sama prediction? Mbak, siapa tadi? Mbak Fatina ya? Mbak Vera, Mbak Miriam ini? Iya. Mbak Miriam, apa beda? Enggak, yang baca ini tadi Mbak apa? Mariam. Iya, Mariam. Apa beda preview dengan prediction, Mbak? Preview kegiatan membaca untuk melatih kegiatan membaca cepat. Membaca cepat. Untuk bisa meletakkan teks sesuai konteksnya. Oke, itu kata Mbak Mariam. Ternyata predicting dan preview kegiatan membaca cepat untuk mengetahui teksnya. Ada yang mau kasih komen? Apakah kegiatan membaca atau coba dibantu Mbak Miriam, ayo teman-teman. Vika nih. Iya Mbak Vika, coba. Apakah ini kegiatan membaca? Iya, preview itu dilakukan sebelum predicting. Jadi kita mereview dulu, setelah itu memprediksi. Jadi bagaimana dengan jawabannya Mbaknya? Saya nomor 1. Great readers preview the text in order to see, predict, and make a plan for reading. Jadi koneksinya di situ preview dan predict. Jawaban yang paling masuk akal menurut saya adalah iya, kenapa tidak B? Find out what happens at the end before they read. Jadi find out what happens at the end. Itu kan mengetahui akhirnya sebelum membaca. Untuk mengetahui akhirnya kan kita harus membaca dulu. Otomatis untuk mengetahui sebuah ending sebuah cerita, kita kan harus mengikuti ceritanya kan sejak awal. Dan bukan preview, karena preview kan tidak membaca keseluruhan dari teks. Kita hanya membaca melompat-lompat untuk mengetahui yang penting-penting saja. Jadi kalau B itu preview atau apa? Prediction. Ya, siapa yang bilang prediction? Aku prediction. Aku jawabanku tadi C. Predict and make a plan for reading. Iya, jadi enggak, saya mau membantu Mbak Miriam karena Mbak Miriam tadi kan dia jawab B. Jadi kita bantu Mbaknya untuk memahami. Kenapa enggak B? Karena B itu adalah bagian dari prediksi Mbak. Prediksi Mbak, memprediksi. Jadi kita memprediksi, oh bakalan ini nih bukunya, bakalan ini nih ending ceritanya gitu. Nah, kalau preview itu kita belum memprediksi Mbak Miriam ya. Mbak Miriam dengar? Iya, jadi kita belum memprediksi. Kalau sudah B itu kan find out what happens in the end. Jadi kita mau cari tahu apa terakhir buku. Nah, itu enggak preview, itu prediction, oke? Okay? That's include to the prediction. Tapi Miriam, ya dengar ya Mbak, kita hanya melihat misalnya back cover dan front cover. Kita lihat bukunya. Oh, kita lihat judulnya Mbak. Kita lihat gambarnya, ya. Kita lihat lagi,
misalnya judulnya kita lihat subtitle-nya. Subtitle itu tadi bukan terjemahan, tapi anak topik-topiknya itu loh Mbak. Tadi anak judul gitu. Jadi misalnya ada kan judulnya satu, misalnya judulnya mengecilkan perut, olahraga mengecilkan perut. Nah, judul subtopiknya itu, subtitle-nya itu apa? Yoga, berenang gitu ya Mbak. Oke Mbak Miriam? Iya, Miss. Nah, jadi tujuannya preview itu adalah untuk membuat planning gitu ya. Untuk tujuannya ada akhirnya memprediksi memang, tapi itu bukan itu akhir hasil dari preview. Akhirnya kita bisa memprediksi dan make a plan for reading. Maksudnya make a plan for reading itu kita bisa, oh ini aku baca atau enggak. So, jawabannya adalah C. Ya? C. Oke. Number 2. Coba semua kasih jawaban. Semua. Ika, Miss. Nur Hayati, Miss. Oke. Lomba ketik di WA tuh namanya. Soalnya semuanya. Yo ketik di WA, ketik di WA. Hikmah. Ya, terus. Hikmah. Mbak Hikmah ya, Mbak Hikmah. Hikmah Bu Ketua kelas yang katanya izin tadi, Bu. Iya. Jadi Mbak Hikmahnya udah juga absen kita ya, Mbak ya? Ada. Ada ngabsen juga ada, Mbak ada. Hikmah? Oke. Nomor 2 ya, Miss. Iya, nomor 2. Which part of a book would be less useful to you but review a book in order to see what is about? Kalau Hikmah, Miss, the back cover. Which part of book would be least helpful to you when previewing a book in order to see what it is about? A. The back cover. B. The bibliography. C. The front cover and the illustration. And then Hikmah say A. Ya? Oke. Habis Hikmah, Fika. Fika. Habis Ya. Hikmah, Fika. Which part of the book is helpful to you when reviewing a book in order to see what it is about? The answer is Di bibliografi, Vera, Mbak Vika B. Terus Ika. Ya, Mbak. Oke. B juga ya. Nah, Mbak Anggun. Oke, coba ada lagi yang mau? Siapa Mbak? Umi. Preview. Ya, kenapa alasannya? Alasannya Mbak Umi? Geografi. Bibliografi, oke. Kira-kira terjemahannya, kalimatnya, pertanyaannya apa ya? Which part of a book would be least helpful? Ya, Mbak Umi aja dulu, coba. Ya, terjemahkan Mbak Umi. Menterjemahkan aja ya, soalnya aja. Ayo, Mbak Umi.
Mbak Umi? Oke. Oke. Ya, itu tadi ya. Ada lagi yang menerjemahkan? Masih kurang sedikit, masih kurang tepat. Melinda. Oke. Jadi di sini, oke, terima kasih Mbak Melinda. Nah, jadi di sini ada dibilang be least helpful, bukan tidak menolong ya, tidak membantu ya, tapi kurang ya, sangat sedikit, maksudnya paling sedikit. Jadi ini sebenarnya bisa dilakukan, tapi sedikit membantu gitu ya. Nah, jadi di sini sedikit membantu mana di sini yang paling jadi sedikit membantu? The back cover membantu ya, kan kita lihat back cover ya. The bibliography. Nah, bibliografi ini tentang apa? Bibliografi apakah daftar pustaka? Biodata penulis atau penulisnya ya. Nah, ilustrasi. Nah, iya. Jadi ilustrasi itu kita di sini belum jelas apakah itu, karena kalau dibilang ilustrasi bisa juga sebuah gambar yang diilustrasikan. Tapi kan sudah ada the front cover, ya kan? Nah, jadi di sini jawabannya D. Oke? Jawabannya D. Ayo, apa terjemahan bibliografi? Bahasa Indonesianya bibliografi. Ya, the bibliography. Ayo, apa itu the bibliography? Iya, daftar pustaka. Daftar pustaka bukan penulisnya. Iya, maaf. Bukan biografi ya, biografi. Jadi, bibliografi itu daftar, maksudnya di sini daftar pustaka itu seperti referensi ya. Maksudnya referensi itu dikutip dari mana, bukan yang di tabel konten itu loh Mbak. Misalnya bukan, jangan salah tangkap. Jadi bukan yang judul habis itu daftar isi, bukan ya. Tapi bibliografi itu daftar pustaka ataupun daftar pustaka, misalnya ada kutipan, itu kutipan dari siapa? Misalnya dari Vika 2021 gitu ya. Itu termasuk bibliografi. Oke? Ngerti nggak? Kan terakhirnya kan ada kan? Itu semua dikutip dari siapa? Pengutip itu dikutip dari siapa? Narasumbernya dari mana? Iya, itu kata yang indah itu, narasumbernya siapa. Tapi narasumber itu untuk webinar gitu ya. Kalau ini namanya reference ya. Kalau bahasa Inggrisnya atau bibliografi. Oke. Oke ya. Jadi itu bukan tabel konten yang di dalam. Bukan judul sama judulnya subtitle tadi. Oke.
Jadi ilustrasi ya, D. Number 3. Siapa yang bisa, yuk? Ketik dong namanya, Mbak. Jangan saya miss gitu. Oh ya, siapa yang belum masuk grup, Mbak? Ferawati. Ferawati udah masuk bukan? Loh, Merlinda belum. Coba. Oke. Satu-satu ya. Ini bisa di chat nggak? Melinda bisa chat di ini nggak? Di Teams nggak? Teman-teman yang nggak masuk di WA bisa chat di Teams nggak? Biar kita bisa nih. Ferawati nggak bisa chat ya? Tapi Mbak Vera sudah masuk ya? Vera juga nggak bisa masuk, belum masuk Vera, belum masuk WA group Vera. Belum. Oke. Mbak, tolong masukkan, Mbak. Tolong kasih sama ini ya, Mbak. Ketua kelas kita yang baik hati ya, Mbak. Mbak Nur Hikmah, tolong ya teman-teman yang nggak bisa masuk ya, Mbak. Lapor ke namanya Mbak Nur Hikmah ya. Coba dikasih nomor HP-nya ya. Menyela nggak salah ya kalau belum masuk. Oke, kita langsung aja lagi ya. Diusahakan nanti hubungi Mbak Nur Hikmah bagi siapa yang belum masuk grup WA ya, Mbak. Oke, nomor 3. Yang nggak Mariam. Lina. Jawabannya the number of page. Oke, D. Yang lain? Jawabannya D. Oke. Ada yang lain? Oke, silakan. B. Headings and subheadings that will focus your reading. Siapa ini? Coba semua jawabannya sama namanya dikasih di WA grup lah, Mbak. Di WA biar tahu ya. Soalnya di sini nggak serentak nih. Di WA kalau belum masuk ke WA di meeting chat juga nggak masalah. Heading itu apa coba heading? Tahu nggak heading sih? Heading itu sama dengan judul ya, Mbak. Jadi judul, heading. Heading satu itu misalnya tadi cara mengecilkan perut gitu. Itu istilah Microsoft-nya gitu ya. Jadi yang kedua itu ya heading 2 itu adalah subtitle-nya itu tadi. Topik-topiknya tadi, anak-anak judulnya tadi gitu. Jadi itu heading juga ya. Itu heading juga. Berarti itu masuk atau enggak?
Masuk. Oke, ya. Jadi di sini karena waktu kita juga udah mau habis kan, kita langsung aja ya. Jadi di sini sebenarnya jawabannya D. Tapi sebenarnya bisa dilakukan. Tapi biasanya in general we didn't see the page if we interest with the book, right? So the important in previewing the text itu ABC ya. Pictures that will help you understand the text. B, headings and subheadings that will focus your reading. And C, the type of text structures in place. And D, the number of page. Bukan, jawabannya C ya. Salah, Miss. The type of text structure in place. Ya. The D tadi kan Miss bilang ya, itu dilakukan gitu. Jadi yang paling tidak dilakukan, maaf, bukan D. C, the type of text structures in place. Maksudnya apa di sini C? Ada yang bisa kasih tahu? Oke, selain Melinda, ada lagi? Soalnya Melinda udah berapa kali. Ada lagi? Mbak Lina lagi. Mbak, tahu nggak kenapa the type of text structure in place itu tidak sesuatu yang harus dilihat ketika previewing the text? Oke, tambahin Mbak Melinda tambahin. Struktur topsnya gitu, karena nggak berpengaruh sama Iya. Jadi memang nggak ngaruh. Type-nya itu Times New Roman kah, atau mau komik kah, gitu ya. Itu tidak termasuk ketika kita mempreview the text gitu. Itu tidak include ke preview text. Ada yang masih bingung di sini, Mbak? Ada yang masih bingung? Enggak ya? Nomor 4. Nomor ya. Siapa? Nur Hayati. Ayo Nur Hayati. Yuk, yang lainnya kasih jawaban di WA ya. D? Kenapa? D. Oke. D berarti dukun ya? Dadu. Oke, dadu. Oke. Yang lain, ada yang lain? Ya, di sini saya mau lihat di WA ya. Hikmah C. Melinda B. Hikmah C, alasannya?
Alasannya, Mbak? Yaya C. Mbak Hikmah, oh, lagi kerja mungkin ya. Mbak Meriam C. Mbak Vera B. Cakri, oh, ini Cakri dulu nih, D. Kenapa Mbak Cakri? Alasan Mbak Cakri? D karena D. Oke, jadi Mbak Cakri bilang prediksi itu dilakukan gimana Mbak? Pada saat mulai membaca. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi Mbak Cakri? Oke, menanggapi. Ya, tanggapi. Alasannya Mbak, kenapa Mbak menanggapi D? Kata Mbak Cakri itu karena kita nggak melakukan, karena kita melakukan prediksi itu setelah mulai membaca ya, ketika mulai membaca, bukan sebelum. Oke, gimana Mbak Cakri? Oke, ya, terima kasih. Ini Mbak Nurhayati juga D, Yayah C. Kenapa C, Mbak Yayah? Oke. Ada lagi yang lain? Mbak, tadi ada lagi yang menjawab nomor ini Stefanika Rosanti. Iya. Iya. Silakan, Mbak. Alasannya. Oke. Ya, jadi ada yang pilih B, ada yang pilih C, ada yang pilih D, ada yang pilih nggak ada ya. Preview the text itu ya otomatis sebelum ya. Jadi jawabannya adalah B. Badut. Summary. Kita nggak usah, sebelum membaca kamu tidak usah meringkas kan? Tapi sebelum membaca, kita punya pertanyaan nggak sebelum kita baca? Ketika kita mempreview buku? Ada kan pertanyaan kita, ini horor atau enggak ya? Ini sepertinya non-fiction gitu ya. Kita punya pertanyaan. Jadi is okay sebelum membaca kita pertanyakan buku itu. Kita pertanyakan tadi amplop itu. Kita pertanyakan tadi misalnya kalau kita ke pantai, misalnya kita pertanyakan, ini bisa nggak nih ya kalau kita di sini? Jangan-jangan rame nih gitu kan. Nah, kita pertanyakan gitu. Jadi sebelum membaca juga kita bisa pertanyakan itu buku itu seperti apa ya? Sepertinya berat ini. Oh, ini bacaan ringan. Jadi kita ada pertanyaan. Jadi pertanyaan itu kita lakukan sebelum membaca. Itu bisa, ya. Nah, sebelum membaca kita bisa nggak membuat prediksi? Bisa, itu bersamaan tadi sama pertanyaan tadi kita bisa memprediksi gitu. Nah, preview ya itu sebelum juga kita lakukan itu. Oke? Jadi yang nggak usah kita lakukan sebelum membaca itu summary. Pernah nggak summary itu meringkas ya? Siapa di sini yang sebelum membaca meringkas?
Iya. Iya. Jadi dibaca dulu baru bisa ringkas ya. Kalau misalnya gimana caranya ya? Meringkas sebelum membaca. Apa yang mau kita ini kan ringkas ya? Iya, oke. Very good. Next. Mbak Cakri lagi coba. Mbak Cakri lagi. Apa jawabannya Mbak? Oke, summary ya. Jadi Mbak Cakri ya Mbak. Oke. Mbak ini Lenda Putriani. Ya, ini yang jarang-jarang nih. Mbak Lenda. Ya, Mbak Lenda. Di sini ada juga jawabannya tadi yang sebelumnya C. Mbak Lenda Putriani ada? Mariona. Mbak Mariona? Mbak Mariona? Mbak Mariona nggak ada? Mbak Lintang? Oke, silahkan Mbak Lintang. Oh, Mariam. Ini Lintang Mariam. Loh, Mariana. Mbak Mariana Mariam, ya ampun. Oke, silakan. Title. Title is an example of Metafor. Oke. Jadi ini majas ya, personifikasi, metafor itu apa metafora? Metafor apa, Mbak? Perumpamaan. Ada lagi yang lain? Personifikasi? Majas itu ya, tahu majas ya? Jadi personifikasi itu bisa berupa cerita gambar, personifikasi. Apa bisa diterapkan dalam sebuah buku atau gitu, karena itu kan cenderung diterapkan kepada manusia. Ya, jadi itu mereka seolah-olah hidup ya kan? Jadi itu bisa diterapkan, itu sifat-sifatnya. Misalnya walaupun dia benda, tapi itu seakan-akan hidup. Makanya kayak orang katanya gitu kan. Maksudnya itu seakan-akan hidup gitu ya. Gaya bahasanya itu membuat benda itu seolah-olah hidup. Jadi kayak dia itu non-fiction. Nah, itu bisa. Nah, tapi di sini title itu apakah kita bisa hidup nggak? Bisa, misalnya kita membayangkannya hidup, bisa nggak sih? Jadi, apakah judul itu adalah sebuah contoh? Jadi, kita kalau baca judul itu, apakah artinya kita jadi kayak langsung sampingnya, atau itu mendukung teksnya, menjadi metafora, atau personifikasi, majas, atau kiasan gitu ya.
Mana yang lebih cocok? Contoh title itu untuk apa? An example of apa? Apakah itu personifikasi atau metafor? Atau text supper? Jadi kalau ada ringkasan dari isi buku itu. Ya, jadi jawabannya adalah A, ya. A, summary. Karena kita melihat title itu enggak bisa langsung seperti hidup gitu ya, seperti kayak itu membayangkan seperti apa, enggak bisa sejauh itu. Tapi ketika dia misalnya an example, kita misalnya newspaper itu dari judulnya kita bisa langsung tahu sepertinya itu bukan ringkasan tapi seperti ringkasan kan, kita oh pasti ini tentang ini gitu ya. Kita jadi seolah-olah bisa meringkas di sana. Jadi itu example summary. Makanya kenapa penting di preview untuk melihat judulnya, karena itu juga termasuk contoh dari summary. Nomor 6. When previewing non-fiction. Tahu non-fiction, Bapak? Non-fiksi, buku non-fiksi, buku teks atau non-fiksi ya. Jadi itu tidak nyata gitu. Ada ditambahin yang kita di dunia ini sebenarnya itu nggak ada gitu. Which of the following would best help you understand the big ideas? Looking at the picture, reading headings and subheadings, the first paragraph, looking at the length of the text. Looking at the length of the text. Which of the would best you understand the big ideas? Kita dapat idenya. Apakah dengan the length of the text itu panjangnya teks itu ya? Apakah itu membantu kita untuk mengerti idenya? Ide non-fiksinya? Apakah ketika kita melihat judul di covernya kita jadi tahu non-fiksinya? Apakah kita membaca headings? Headings tadi subheadings and headings tahu ya, judul dan subjudul. Apakah kita membaca headings and subheadings sehingga kita mendapatkan big idea dari non-fiksi? Atau skimming? Tahu skimming? Itu adalah topik selanjutnya, strategi membaca ya. Skimming itu baca cepat. Nah, atau misalnya teks. Semua di sini di WA, lihat dulu jawabannya. Ya, Vika B, Miriam 5A, tadi D 6D. Ada yang Lina A, Anggun B, Melinda B. Oke. Jawabannya adalah langsung aja ya, Mbak. B. Ya, B, badut. Ya, badut. Kalau D itu kita looking at the length of the text. Misalnya kita lihat, oh dia halamannya 200. Tapi itu tidak ada kasih kita ide kan, itu tentang apa non-fiksinya gitu. Nah, kalau kita skimming juga nggak bisa dapat gitu, baca cepat. Tapi misalnya kita lihat gambarnya, tapi itu belum terlalu kita bisa dapat ide gitu. Tapi ketika kita baca judul dan subjudul, ya headings and subheadings, itu bisa membantu kita mendapatkan ide dari non-fiksi. Jawaban adalah B, badut. Oke? Ya. Oke, Mbak. Karena buku kita, modul kalian udah nyampe nggak, Mbak? Jumat minggu depan. Jumat minggu depan ya, Mbak? Oh, Jumat kemarin dikirim ya? Jadi kalau ke jeda itu berapa lama itu ya, Mbak ya? Mbak Vika kan di jeda kan? Ah? Mbak Sakri ya? Mbak Cakri di jeda tuh. Nanti jangan sampai. Oh,
oke. Berarti ada ya, Mbak? Oh, berarti nggak usah beli lagi, Mbak Cakri. Ya kan? Karena nanti kapan nyampenya juga. Di sini ada Mbak, ini Mbak atau Mas ini? Muwafakoh Olish. Teman-teman nanti tolong di-share gambar pembelajaran pagi ini. Saya masak dengan Bu Bos di dapur. Sudah ada ya Mbak Mufa? Di sini ada dia. Itu Mbak Mufa, kan ada saya kirim tadi PPT, sudah ya kan? Sudah. Oke, terus nanti kalau mungkin ada rekaman video, bisa diminta dari pengurus. Mungkin nanti rekaman video ini nanti saya akan buat di YouTube, terus akan diserahkan ke pengurus. Jadi mbaknya juga bisa. Atau UUT Pusat bilang gini, kalian bisa mengaktifkan e-kampus kalian ya, untuk mendapatkan rekaman MISTIM ini. Jadi Miss kurang tahu, tapi kalian bisa berhubungan dengan pengurus ya. Atau kalian ini ya, kayak nggak terlalu semangat nanya-nanya pengurus gitu. Soalnya dari pengalaman Miss mengajar, sebelum mengajar ini, banyak sekali kayak kita saling tanya ke teman-teman, kalau nggak ke Miss-nya gitu. Seharusnya kalau masalah sistem itu harus ke pengurus, ya kan? Iya, begitu. Tapi nggak apa-apa deh, kita saling bantu ya. Jadi kalau kalian mau merekam ini, pelajaran kita, mbak-mbaknya boleh mengaktifkan e-kampusnya dulu. Dan selanjutnya silakan tanya pengurus karena Memro tua nggak tahu beneran. Oke, tapi PPT sudah saya share ya. Oke, mbak-mbak sekalian, ada pertanyaan mengenai preview ini? Ada mbak-mbak? Oke, silakan Ika. Ayo, ada yang bisa jawab? Nggak hadir Ika. Iya. Jadi ada 3 tugas. Jadi tugas pertama itu di pertemuan ketiga. Jadi minggu depan harapannya semua ini apa sih namanya? Hadir karena akan pertemuan ketiga. Terus kalau nggak salah pertemuan kelima, habis itu pertemuan 7 ya. Jadi ada 3 tugas. Oke Mbak Ika? Oke, ada lagi yang mau ditanya? Nah, Mbak Nur Hayati? Iya, tugasnya Misro yang buat, saya yang buat, dan akan saya kasih deadline-nya kapan. Jadi kalian itu nanti seharusnya itu LMS, karena waktu pelatihan tutor juga bilang anak-anak itu harus kirim tugas dari LMS. Tapi LMS-nya kan sering nggak bisa ya. Jadi upload jawabannya di LMS. Tapi soalnya nanti Miss Rotua kasih tahu di LMS, tapi di kelas web begini juga saya akan kasih tahu. Nah, ketika LMS kalian memang nggak bisa, ya kalian akan kasih tahu Miss gitu. Biar saya nanti kasih tahu email. Jangan kirim jawaban PR kamu ke dalam PR nanti teman kamu contek. Ya, jadi ke email saya akan kasih. Tapi adalah lebih baik di LMS karena memang pengurus pusat, dosen pusat bilang begitu harus ke LMS tugasnya. Gitu. Jadi mari kita sama-sama ya. Kita coba. Tapi kalau sampai nggak bisa, nanti saya kasih email. Tapi kasih tahu aja siapa yang nggak bisa ke LMS. Jelas Mbak Nur Hayati? Ada lagi yang lain? Ingat ya, kemarin itu saya sudah bilang ya, kalau ada yang copy paste, nilainya 0. Itu dari pusat juga, bukan saya ya. Jadi kalau ada yang contek nilai 0. Ada lagi mbak-mbak?
Iya, kalau kamu ketahuan contek, Mbak, kamu nilai 0. Itu dari pusat ya, apanya ya. Jadi kita semua jangan contek ya. Tapi Miss percaya nggak nyontek kok. Iya, jawabannya sama, jangan. Nanti saya cek dulu LMS-nya apakah ada di tempat-tempat yang nggak bisa kamu lihat ya, Mbak. Nanti saya akan cek kemana. Karena itu masih banyak figur-figurnya. Mungkin nggak di discussion, tapi di tugas, Mbak. Kalau di tugas memang kan bisa lihat, tapi ada bagian-bagian file yang bisa kamu submit, Mbak submit, dan nggak bisa dilihat teman. Tapi nanti saya cek lagi deh. Kalau nggak bisa LMS, nggak working, kita nanti saya akan email. Ada lagi? Mbak Lina, ada pertanyaan? Oke, terima kasih semuanya Mbak-mbak. Kita akhiri pertemuan kita ya. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa minggu depan ya Mbak-mbak. Sehat-sehat semuanya. Ini tadi belum di apa ya, Pi?